Samarinda darurat COVID-19. Sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Samarinda juga tidak terlepas dari persoalan COVID-19. Meski pertanggal 2 April 2020, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Samarinda 1 orang. Namun tampaknya Samarinda tidak boleh lengah dengan persoalan ini, mengingat Samarinda berbatasan langsung dengan kota Balikpapan yang saat ini jumlah terkonfirmasi positif sudah mencapai 15 orang dengan ODP yang mencapai lebih dari 1.000 orang. Lantas bagaimana antisipasi yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda menghadapi permasalahan COVID-19? Kita dengarkan penjelasan Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Hairudin. Nah, di hilirnya program kita adalah bagaimana memastikan bahwa APD itu lengkap, APD itu terpenuhi nantinya. Memang sekarang kita baru 4 yang PDP kita, ya 4 PDP, kemudian yang positif 1, tetapi kita punya ODP 500 lebih. Ya, kita berprasangka yang paling jelek. Kalau ODP kita itu 50% aja jadi PDP, yang PDP kita itu 50% aja menjadi positif, itu ada 100. Artinya apa? Kalau sudah 100, itu akan menjadi outbreak. Kenapa saya bisa jadikan outbreak? Di AWS, sebagai rumah sakit rujukan, sekarang itu kamarnya yang bisa digunakan untuk pengobatan isolasi itu hanya 14. Menyusul mau 47 dirubah lagi kamar pasien. Karena kan khusus itu isolasi kamarnya. Iya. Nah, belum lagi APD-nya, belum lagi alat yang namanya ventilator. Ventilator di bawah kanan itu kalau enggak 4-3, itu digunakan untuk semua orang sakit. Lalu kalau yang sesak, kan terminal akhirnya orang yang COVID-19 ini adalah sesak nafas. Sesak nafas yang harus dibantu ventilator. Kalau ventilatornya 4 itu lah, atau 5 lah, yang sakit 10, hitung aja mana yang harus dimatikan duluan. Itu kacau. Yang kita takutkan itu adalah orang ini sakit bareng-bareng. Sakitnya ini ringan sebetulnya. Kalau hanya, makanya saya bilang, saya ini juga ODP kan gitu. Nah, karena anak saya baru pulang dari Malang dan sebagainya, anak saya juga saya kurung. Itu menurut teori kita bisa sembuhkan sendiri 14 hari. Yang tidak boleh kan ini bisa kita tularkan kepada orang lain, apalagi orang yang beresiko sakit lain, Sakit saya. punya sesak napas, punya apa segala macam, itu kan berbahaya. Dan itu jumlahnya kan nggak sedikit. Mungkin kalau penduduk Samarinda 900, mungkin yang sakit seperti itu ada 1.000-an mungkin. Kalau 1.000-an ini tertular, nggak bisa. Itu sudah tadi rumah sakitnya, semua rumah sakit sudah saya kumpulin spekturnya. Jumlahnya kamar itu ada 1981 kalau nggak salah, insya Allah. Itu secara keseluruhan, Pak ya? Keseluruhan dari 14 rumah sakit yang ada gitu. Nah, dari 1981 itu kan nggak mungkin semua untuk COVID. 80%-nya kan banyak rumah sakit yang lain-lain. 20%-nya yang boleh dikatakan itu penyakit berat, penyakit dalam, dan sebagainya. Nah, dari data yang saya punya, baru sekitar 76 kamar yang siap untuk diperuntukkan untuk COVID. 76 itu di rumah sakit mana aja, Pak? Ya, semua tersebar. Ada di IAMUIS, ada di DBHayu, ada di beberapa rumah sakit kecil-kecil itu ada yang 2, 1 gitu. Termasuk rumah sakit yang sebelumnya bukan rumah sakit rujukan, Pak ya? Iya, itu kita siapkan. Pak, kemarin kan sempat juga digaungkan begitu, Pak, bahwa di provinsi termasuk Samarinda begitu akan membuat antisipasi juga rumah sakit yang rumah sakit yang kemudian dijadikan seperti hotel atlet atau apa gitu, Pak. Apakah ada pembicaraan ke sana, Pak? Ada. Jadi kalau provinsi kan mengatakan bahwa sementara ini opsinya adalah dinas, ada diklat provinsi yang ada di sana Samarinda seberang. Iya. Dan Bapelkes yang ada di Jalan Anggur. Tapi itu jumlahnya ya juga tidak sampai 1.000-an kan. Kan begitu. Jadi kalau kita sekarang ini mencegah supaya orang jangan terlalu banyak yang sakit itu loh. Dan tidak selalu orang yang sakitnya itu harus berobat di rumah sakit.
Nah, kalau itu terjadi, maka wah kita bisa kayak Jakarta gitu. Jakarta itu beberapa teman saya yang pernah saya hubungi dan itu valid bukan hoax. Ada orang kaya, dia tidak ada gejala, kemudian kejutan hari ke-7, hari ke-8 gitu, drop dia, mau masuk rumah sakit, ke-5 rumah sakit tidak diterima karena penuh. Kemudian yang kedua karena tidak ada terindikasi COVID itu, belum dites, ditolak lah, pulang ke rumah meninggal. Coba bayangkan, apa kita mau begitu? Nah, jadi semua upaya yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda itu adalah dalam rangka mencegah itu, berdasarkan pengalaman baik di luar maupun di dalam negeri kita. Jadi nggak ada maksud apa-apa sih mempersulit masyarakat atau segala macam. Nah, tadi program di hilirnya itu APD segala macam dan memastikan semangat dari para medis kita dan dokter kita ini tetap bisa. Dia yang paling paranoid sekarang. Dokter-dokter ada yang mau berhenti jadi dokter loh. Jangan kira. Berhenti aja kami. Nggak mau kita jadi dokter. Kalau kami tidak dilengkapi APD segala macam, ngapain kami bunuh diri? Loh, karena dia tahu begitu bahayanya virus ini, dan percepatan penularannya dan sebagainya. Nah, semangat itu kan harus kami tutup itu. Kan sebagai pemerintah kota kan tutup itu supaya kalau di semangat dia sekarang dokter itu kan dokter di Samarinda itu cuma ada sekitar 200-an. Yang spesialis paru itu hanya sekitar 4 sampai 5 orang katanya. Yang lain spesialis yang lain dokter gigi segala macam. Ayo. Nah, kalau itu tidak kita jaga, mereka mentalnya atau ada salah satu tumbang, atau selesai aja. Kalau mereka nggak mau, siapa yang mau ngobatin? Jadi itu yang masyarakat perlu tahu gitu loh. Kenapa kok dipaksa? Ayo selamatkan kita, keluarga kita, saudara kita, orang kita sayangi. Karena sumber daya kita ini sangat terbatas. Kami tahu betul. Kami udah siapkan maksimal. Iya, tugas pemerintah. Tapi ini dalam keterbatasan dan ini out of control kan. Di luar kehendak kita, di luar perhitungan kita. Nah gitu, jadi yang itu di hilirnya. Kemudian ada juga program, kami melakukan juga orang-orang yang terdampak ini, sudah kita pikirkan juga. Sementara, saya hari ini juga ketemu dengan Direktur Bank Samarinda untuk memastikan program-program CSR-nya itu diarahkan ke COVID ini, tidak saja di hulu, nanti juga di hilir. Misalnya dengan sembako dan sebagainya, atau subsidi pembelian segala macam. Dan kita untuk OPD juga melakukan misalnya di pasar-pasar sudah pakai online, diantar ke rumah. Kemudian ada di tahanan pangan juga kita kumpulkan distributor agar mau melepas barangnya dengan harga standar HET. Kemudian itu pun kita antar ke rumah melalui RT. Itu upaya kita di hilirnya gitu. Supaya kan tugas kita ini kan gugus itu tugasnya satu adalah bagaimana memastikan tenaga kesehatan, bidang-bidang kesehatan ini bisa betul-betul tercukupi. Ya, sebetulnya saya sampaikan tadi. Yang kedua, ketahanan pangan. Bagaimana pangan ini sampai ke rumah orang masing-masing. Dan orang bisa mendapatkan. Dan harus sampai karena orang kaya bisa, nggak ada masalah. Tapi yang miskin harus sampai juga ke dapur-dapur mereka. Ini yang kita pikirkan. Nah, yang ketiga, kami harus pikirkan pergeseran penduduk. Artinya, jika ada sesuatu di daerah-daerah lain yang mempunyai kecenderungan sebagai transmisi lokal yang bisa menularkan dari orang ke orang di sana, bukan ekspor lagi. Kalau kita kan penyakit ini ekspor masih, impor masih. Jadi orangnya ini dapat penyakitnya di luar. Tapi kalau di Balikpapan udah enggak, dapat penyakitnya dari orang yang sakit itu lagi. Nah itu kan udah berbahaya, maka pergeseran penduduk menjadi penting. Maka pembatasan ini juga salah satu opsi yang kami lakukan. Nah, kemudian yang keempat ya menjaga komunikasi dengan semua stakeholder. Itu tugasnya gugus itu. Yang kami dan itu yang kami lakukan. Iya, Pak. Pemkot ada sudah menyiapkan sejumlah dana begitu Pak untuk antisipasi keadaan ini, Pak. Untuk sementara kita sudah keluarkan 6,8 miliar. Itu sudah kita distribusikan ke Dinas Kesehatan dan BPBD.
untuk mensupport kegiatannya selama 14 hari ini, dan mungkin kalau masih ada lebih untuk ke depan. Tetapi kami sudah siapkan skenario pergeseran anggaran dari program-program OPD, baik itu kegiatan fisik ataupun kegiatan non-fisik yang kami pandang bisa dinilai untuk dialihkan ke urusan pencegahan COVID ini.